Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Saban dengan NIM 230104030 dari Fakultas Syariah Hukum Pidana Islam. Di sini saya ingin membuat tugas video dari mata kuliah Kriminologi Hukum. Baik, di sini saya ingin membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang pembunuhan beserta bagaimana sih solusinya agar tidak terjadi pembunuhan di masyarakat serta ancaman hukumannya seperti apa. Pembunuhan adalah tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan ini termasuk kejahatan serius yang diatur secara khusus dalam KUHP atau yang kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini mengatur pembunuhan dalam beberapa pasal sesuai dengan jenis dan tingkat keseriusannya. Jadi KUHP mengatur pembunuhan dalam beberapa pasal sesuai dengan jenis dan tingkat keseriusannya. Apa saja jenis pembunuhan tersebut dan bagaimana ancaman hukumannya. Jadi ada beberapa tingkatan pembunuhan. Yang pertama itu pembunuhan biasa. Jadi pembunuhan biasa ini diatur dalam KUHP pasal 38 dan ancaman hukumannya penjara paling lama itu 15 tahun. Yang kedua ada tingkat pembunuhan yang diperberat. Jadi dalam KUHP pasal 339 dengan ancaman hukuman ini lebih berat. Misal jika disertai dengan kejahatan-kejahatan lain. Yang ketiga ada pembunuhan berencana. Dalam KUHP diatur dalam pasal 340 dengan ancaman hukumannya pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Serta yang keempat ada pembunuhan atas permintaan korban. Dalam KUHP diatur dalam pasal 344 ancaman hukumannya penjara paling lama itu 12 tahun. Yang terakhir yang kelima itu ada pembunuhan karena kealpaan. Diatur dalam KUHP pasal 359 dengan ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama itu 1 tahun. Dalam pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara itu paling lama 15 tahun, atau pasal 340 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama 20 tahun. Ada juga unsur-unsur pembunuhan, yaitu ada subjektif sama objektif. Jadi subjektif itu disebut dengan kesengajaan atau dolus, yaitu pelaku sadar dan menghendaki akibat kematian tersebut. Terus objektif itu tindakan nyata yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Bagaimana pencegahan pembunuhan yang terjadi di lingkungan masyarakat? Mungkin kita memiliki beberapa strategi untuk pencegahan seseorang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Yang pertama itu ada edukasi dan sosialisasi, meningkatkan pendidikan moral dan nilai kemanusiaan di masyarakat, melakukan sosialisasi tentang penyelesaian konflik tanpa kekerasan melalui sekolah, media, dan komunitas. Yang kedua itu ada penguatan peran keluarga dan lingkungan. Ini juga sangat penting karena mengedepankan komunikasi dan pengawasan dalam keluarga, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan mendukung. Yang ketiga ada peningkatan keamanan dan pengawasan. Jadi meningkatkan keamanan lingkungan melalui ronda, CCTV, dan kerja sama masyarakat dengan aparat, serta mengoptimalkan peran polisi dan penegak hukum dalam menindak tegas pelaku. Yang keempat, intervensi sosial dan ekonomi.
Jadi mengurangi faktor pemicu seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan dalam rumah tangga melalui program pemerintah dan bantuan sosial, menyediakan layanan mediasi dan konseling bagi individu atau keluarga yang berpotensi konflik. Yang kelima, pemanfaatan teknologi menggunakan teknologi forensik, analisis DNA, dan sistem informasi geospasial untuk mempercepat pengungkapan kasus pembunuhan. Yang keenam, penegakan hukum yang tegas, memberikan hukuman yang setimpal sesuai KUHP agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku. Dari keenam strategis yang bisa kita lakukan, pencegahan pembunuhan hanya efektif jika melibatkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat luas. Pendekatan edukatif, sosial, ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas adalah kunci utama untuk menekankan angka pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait pembunuhan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.